Pada 7 Maret 2025, pesawat Rusia melancarkan serangan udara terhadap pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di Huliaipole. Serangan ini terekam dalam sebuah video yang kemudian dipublikasikan ke publik. Dalam rekaman tersebut, terlihat ledakan besar dan kerusakan parah di area pos komando, meskipun korban jiwa dan kerugian material belum dapat dipastikan. Serangan ini menambah ketegangan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pihak Ukraina belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, sementara Rusia juga belum mengklarifikasi motif serangan tersebut. Kejadian ini kembali memicu kekhawatiran komunitas internasional akan eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih menetralisir pendudukan tentara Ukraina di wilayah-wilayah Kursk. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever menyerang formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 5 Brigade Mekanik, 1 Brigade Infanteri Bermotor, 1 Brigade Serbu, 2 Brigade Serbu Udara, 2 Brigade Pertahanan Teritorial, dan 2 Resimen Serbu Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Goncharovka, Gornal, Zaoleshenka, Kazachialongnya, Kurilovka, Perviknyazhi, Lebedevka, Malayaloknya, Mahnovka, Rubanichina, Staraya Sorochina, dan Sudzha. 3 serangan balik musuh dipukul mundur. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian pada tenaga kerja dan perangkat keras musuh di wilayah Sumy, dekat Bondarevka, Viktorovka, hingga Guyevo. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Ukraina lebih dari 170 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 8 kendaraan bermotor, 5 senjata artileri lapangan, 1 mortir, 1 kendaraan penghalang, dan 4 pos komando UAV. Sejak tentara Volodymyr Zelensky menyerbu wilayah Rusia di Kursk, AFU kehilangan lebih dari 65.230 tentara, 385 tank, 296 kendaraan tempur infanteri, 256 pengangkut personel lapis baja, 2.133 kendaraan tempur lapis baja, 2.315 kendaraan bermotor, 515 senjata artileri, 52 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 7 MLRS buatan Amerika Serikat, 25 peluncur rudal anti pesawat, 1 sistem anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut muat, 118 stasiun IU. Juga 15 radar perang anti baterai, 9 radar pertahanan udara, 53 unit teknik dan material lainnya, termasuk 21 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 5 peluncur jembatan, 1 kendaraan pengintai teknik serta 14 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Operasi untuk menetralisir unit AFU sedang berlangsung. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1108. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Militer Ukraina 7 Maret 2025 mencatat total 146 kontak senjata di sepanjang garis depan selama 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 17 area konsentrasi personel dan peralatan serta 1 perangkat perang elektronik tentara Rusia. Di arah Kharkiv, pasukan Ukraina mundur 4 serangan musuh di daerah Vovchansk. 2 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk selama sehari terakhir. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Zagrizhov. Musuh menyerang 16 kali ke arah Liman. Ia mencoba maju ke dekat Ivanivka, Balkazuravka, Yampolivka, dan ke arah Rihorivka, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Pokrovsky, pembela Ukraina menghentikan 19 penyerangan dan aksi ofensif agresor di wilayah pemukiman Promin, Dachenske, Kotline, Nadiivka, Ulakli, dan Andriivka. Di zona operasional Kurserchina, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 32 serangan Rusia selama sehari terakhir.
Militer Rusia pada 7 Maret 2025 memamerkan 2 kendaraan tempur hasil sitaan dari Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan tempur infanteri CV-90 buatan Swedia dan kendaraan lapis baja Kozak 7. Pameran ini dilakukan sebagai bentuk demonstrasi kekuatan dan keberhasilan operasi militer Rusia di daerah perbatasan. Kedua kendaraan tersebut diduga berhasil diamankan setelah pertempuran sengit di wilayah Kursk. CV-90 dan Kozak 7 merupakan bagian dari alutsista modern yang digunakan Ukraina dalam upaya mempertahankan wilayahnya. Pameran ini memicu reaksi beragam dari komunitas internasional, terutama terkait eskalasi konflik yang terus berlanjut di kawasan tersebut. Militer Rusia merilis rekaman serangan pesawat Nirawak, drone, yang menargetkan kendaraan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Pokrov. Dalam video yang dipublikasikan pada 7 Maret 2025 tersebut, terlihat serangan drone menghantam tank Leopard 2A4 dan kendaraan lapis baja BMP-1TS milik Ukraina. Rekaman ini diklaim sebagai bukti keberhasilan operasi Rusia dalam menetralisir alutsista modern Ukraina. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di wilayah Pokrov, yang menjadi salah satu titik panas pertempuran. Leopard 2A4, yang merupakan tank buatan Jerman, menjadi sorotan karena dianggap sebagai salah satu senjata andalan Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Publikasi video ini dinilai sebagai upaya Rusia untuk menunjukkan dominasi militernya di medan perang. Angkatan Bersenjata Ukraina 7 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 882.950 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.150 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 16 sistem artileri, 95 drone, dan 72 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.261 tank, 21.311 kendaraan tempur lapis baja, 39.606 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.108 sistem artileri, 1.306 sistem roket peluncur ganda, 1.096 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 27.929 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, 1 gardu induk listrik yang mendukung tindakan tentara Ukraina, depot untuk kendaraan udara tak berawak dan pos komandonya. Depot senjata rudal artileri serta kelompok tenaga kerja personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 154 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu jam, 3 proyektil HIMARS dan uragan MLRS buatan Amerika Serikat serta 67 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 656 pesawat terbang, 283 helikopter, 45.385 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 21.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.523 kendaraan tempur MLRS, 22.299 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 32.470 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. На Харьковском направлении подразделениями группировки нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рассаховатая, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и 2 автомобиля. Подразделения группировки ВС-Запад улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники, механизированной и танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезная и Березовая Харьковской области. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 2 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства, и станция контрбатарейной борьбы НТПК-50 производства США. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 4 механизированных бригад, бригады Национальной гвардии и полка беспилотных авиационных комплексов в районах Новооленовки, Александрополя, Северска, Яблоновки, Иванополья, Плещеевки и Константиновки. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием механизированной егерской бригад, бригады беспилотных систем, 2 бригад Национальной гвардии, а также штурмового полка в районах Петровского, Новопавловки, Красноармейска, Димитрова, Миролюбовки и Зверева. Противник потерял более 590 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы НТПК-50. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады теробороны и штурмового полка в районах Шевченко, Федоровки, Отрадного, Гуляй-Поля и Веселого. Потери противника составили до 155 военнослужащих, 3 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, 2 бригад территориальной обороны и отряду иностранных наемников в районах Кривого Рога, Работина, Пятихатки, Антоновки, Днепровского и Малой Токмачки. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и 6 автомобилей. Awak pesawat tempur Su-34 Rusia dilaporkan melakukan serangan udara menggunakan bom FAB-500 yang dilengkapi modul perencanaan dan koreksi universal. Sasaran serangan tersebut adalah titik penempatan sementara unit Brigade Pertahanan Teritorial ke-108 Angkatan Bersenjata Ukraina di pemukiman Omelnik dan Yegorovka, wilayah Zaporizhia. Serangan ini diklaim sebagai upaya untuk melemahkan posisi pertahanan Ukraina di daerah tersebut. Rekaman video yang dipublikasikan pada 6 Maret 2025 menunjukkan momen pesawat Su-34 menjatuhkan bom dan ledakan besar yang terjadi di lokasi target. Meskipun klaim ini disampaikan oleh pihak Rusia, belum ada konfirmasi independen mengenai dampak serangan tersebut. Kejadian ini menandai eskalasi konflik yang terus berlanjut di wilayah Zaporizhia, yang menjadi salah satu area strategis dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Kelompok pasukan pusat Rusia merilis rekaman video pada 4 Maret yang mengklaim penghancuran kendaraan tempur kiriman negara-negara NATO di wilayah Pokrov. Video tersebut menunjukkan serangan terhadap berbagai target militer, termasuk kendaraan lapis baja NATO, titik tembak, posisi mortir, dan pasukan infanteri. Rekaman ini diklaim sebagai bukti keberhasilan operasi Rusia dalam melemahkan pertahanan musuh di area tersebut. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat momen-momen serangan yang menghancurkan posisi musuh dengan presisi tinggi. Rusia menyatakan bahwa operasi ini dilakukan untuk mengganggu pasokan dan koordinasi militer Ukraina yang didukung oleh NATO. Meskipun klaim ini disampaikan oleh pihak Rusia, belum ada verifikasi independen mengenai kebenaran dan dampak serangan tersebut.
Insiden ini menegaskan eskalasi konflik yang melibatkan dukungan internasional di wilayah Pokrov. Sebuah hotel di Kryvyi Rog, Ukraina, menjadi sasaran serangan rudal Iskander pada 5 Maret 2025. Menurut data awal, lokasi tersebut diduga digunakan sebagai basis koordinasi oleh militer Prancis dan Inggris untuk mendukung operasi angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menimbulkan kerusakan parah pada bangunan hotel dan sekitarnya, meskipun jumlah korban jiwa belum dapat dipastikan. Pihak Ukraina menyatakan bahwa serangan ini merupakan bagian dari upaya Rusia untuk mengganggu koordinasi dan dukungan internasional terhadap pertahanan mereka. Rudal Iskander, yang dikenal memiliki tingkat akurasi tinggi, dipilih untuk memastikan target dapat dihancurkan secara efektif. Insiden ini memperlihatkan semakin rumitnya konflik di Ukraina, dengan melibatkan peran serta negara-negara asing di balik layar. Angkatan bersenjata Ukraina 6 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 881.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.261 tank, 21.311 kendaraan tempur lapis baja, 39.606 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.108 sistem artileri, 1.306 sistem roket peluncur ganda, 1.096 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 27.929 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, tangki minyak yang menyediakan bahan bakar untuk unit Ukraina, laboratorium produksi dan pos kendali pesawat nirawak, pangkalan kapal pasukan operasi khusus Angkatan bersenjata Ukraina, markas besar formasi nasionalis Kraken serta kelompok personel tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 150 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 6 bom berpemandu jam buatan Amerika Serikat dan 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total sejak operasi militer khusus dilancarkan, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 656 pesawat terbang, 283 helikopter, 45.318 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 21.989 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.523 kendaraan tempur MLRS, 22.286 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 32.455 unit kendaraan pendukung militer telah На dinetralisir. Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ, 2 пограничных отрядов и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарная, Волчанск, Казачья, Лопань и Лобановка Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Харьковской области, Новая Шандриголова, Донецкой Народной Республики, Новолюбовка, Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 6 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 западного производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен»,
и 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, 2 бригад Нацгвардии в районах Плещеевки, Шевченко, Делеевки, Крымского, Северска, Александрополя, Меньковки и Константиновки. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 2 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 4 механизированных, штурмовой, 3 егерских бригад, бригады морской пехоты, беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и 2 бригад Нацгвардии в районах Новопавловки, Красноармейска, Зверева, Котлина, Успеновки, Удачного, Елизаветовки, Петровского, Димитрова, Миролюбовки, Алексеевки, Зеленого и Срибного. Противник потерял до 600 военнослужащих, 5 боевых машин пехоты, включая 4 БМП «Брэдли», бронетранспортер М113, 3 боевые бронированные машины «Макс-Про» и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных решительных действий освободили населенный пункт Привольное. Нанесли поражение формированием 3 механизированных егерской бригад, 2 бригад территориальной обороны, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Инварского, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого и Гуляйполя. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» и «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад береговой обороны ВСУ и 3 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Антоновка, Днепровская, Лукьяновская, Львова и Малая Токмачка. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Angkatan bersenjata Rusia terus melancarkan operasi sapu bersih di wilayah Kursk. Penerbangan taktis operasional dan angkatan darat, serta artileri menggempur personel, tenaga kerja dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di berbagai lokasi diantaranya dekat Agronom, Bondarevka, Viktorovka, Gornal, Guyevo, Zamostie, Zaoleshenka, Kazachialoknya, Perviknyazhi, Kolmakov, Kositsa, Kurilovka, Lebedevka, hingga Yunakovka, wilayah Sumi. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Ukraina lebih dari 150 tentara, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, 1 mortir serta 1 pos komando UAV dan 1 depot amunisi. 2 prajurit Ukraina menyerah. Sejak Volodymyr Zelensky memerintahkan operasi menyerbu Kursk awal Agustus 2024 lalu, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 64.845 tentara, 383 tank, 293 kendaraan tempur infanteri, 255 pengangkut personel lapis baja, 2.127 kendaraan tempur lapis baja, 2.295 kendaraan bermotor, 508 senjata artileri, 52 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 7 MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 25 peluncur rudal anti pesawat, 1 sistem anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut muat, 118 stasiun IU, 15 radar perang anti-baterai, 9 radar pertahanan udara, 51 unit teknik dan material lainnya, termasuk 19 kendaraan anti-rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 5 peluncur jembatan, 1 kendaraan pengintai teknik serta 14 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 pos komando. Brigade ke-114 Angkatan Darat ke-51 Rusia, 5 Maret, merilis rekaman video mengklaim keberhasilan merebut wilayah Andreevka di Donbas, Ukraina. Dalam keterangan resmi yang menyertai video tersebut, disebutkan bahwa pasukan musuh sempat mencoba bertahan, namun posisi mereka akhirnya runtuh akibat serangan yang dilancarkan. Brigade ini menegaskan bahwa upaya kamuflase dan perlindungan yang dilakukan pasukan Ukraina tidak mampu menghindarkan mereka dari kekalahan. Menurut keterangan Brigade ke-114, kunci keberhasilan dalam pertempuran ini adalah ketegasan, koherensi, dan ketepatan tindakan yang dilakukan oleh pasukan mereka. Rekaman tersebut menunjukkan momen-momen serangan yang diyakini sebagai bukti keberhasilan operasi militer mereka.
Klaim ini menambah ketegangan dalam konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, meskipun belum ada konfirmasi independen mengenai situasi terbaru di Andreevka. Sebuah rekaman yang dipublikasikan pada 5 Maret menunjukkan pesawat tempur Rusia melakukan serangan terhadap peralatan tempur Ukraina di dekat Krupitsia. Video tersebut diawali dengan adegan lalu lalang sejumlah kendaraan tempur menuju sebuah gedung, yang diduga menjadi lokasi penyimpanan atau basis operasi militer Ukraina. Serangan udara ini diklaim sebagai upaya Rusia untuk melemahkan posisi pertahanan Ukraina di wilayah tersebut. Dalam rekaman itu, terlihat momen pesawat tempur Rusia menjatuhkan bom yang mengakibatkan ledakan besar dan menghancurkan target. Meskipun klaim ini disampaikan oleh pihak Rusia, belum ada verifikasi independen mengenai kebenaran dan dampak serangan tersebut. Kejadian ini memperlihatkan eskalasi konflik yang terus berlanjut antara kedua negara, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Krupitsia.